Karena mohon maaf punten, Teteh pasti udah tahu jawabannya. Ya. Sejujurnya sih ada dua kebingungan Ustaz. Oke. Yang pertama, kalau saya berpikir memakai logika saya, itu kan membantu orang berjudi Ustaz. Iya. Tapi kalau saya berpikir mengenai keimanan saya, Lillahi ta'ala namanya juga bekerja, yang namanya bekerja kita mencari rezeki Ustaz. Iya. Itu makanya saya sedang diambang kebingungan mengenai makna dari rezeki yang saya cari Ustaz. Baik, bismillah. Makanya saya bertanya ke Ustaz yang mungkin bisa lebih memahami mengenai hal itu Ustaz. Begini, makasih Teteh, bismillah. Maaf Golf Bogor Raya ya. Kita doain semoga Teteh dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya. Saya tahu besok resign semua kali ya. 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 Gini. Hisab tentang harta itu pertanyaannya cuma dua. Satu, dapatnya dari mana? Dua, dipakainya untuk apa? Kalau misalkan satu, niat yang benar tuh kayak gimana? Niatnya berarti harus benar caranya, ya. Dan juga harus benar niatnya. Ini bisa jadi niatnya benar mencari nafkah, tapi caranya ternyata ada yang salah. Itu seperti seolah-olah kayak ada orang niatnya benar, saya pengen sholat subuh nih, pengen tambah dekat sama Allah, tapi caranya salah. Makanya saya tadi sholat subuhnya 6 rakaat, kan nggak bisa. Ya. Gini, saya jawabnya pakai gini ya. Sederhana, kalau kita pengen mempertanyakan sesuatu itu baik atau buruk, kata Nabi kayak gini, sesuatu yang jadi dosa itu cirinya dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak pengen diketahui oleh orang lain. Ya. Maka ini dengan ditanya aja, berarti kan ada kegelisahan. Punten. Misalkan kalau ternyata Teteh kerjaannya adalah hafiz Quran yang ngajarin alif batasa ke anak-anak di desa. Akankah dia bertanya, kok saya dosa nggak yang ngajarin alif batasa ke anak kecil? Pertanyaan macam apa itu? Tidak mungkin, ya. Maka dengan ini ditanyakan aja berarti ya sudah. Cuman ya sudah, hukum hanya hukum. Kita kan sekarang lagi nyari solusi. Ibarat kalau kita lagi nyari atau ngebangun jembatan yang baru, jangan rusak dulu jembatan yang sekarang. Makanya tadi kalau bilang mudah-mudahan, mohon maaf Golf Bogor Raya, mudah-mudahan Teteh dapat kerjaan yang lebih baik. Kalau Golf Bogor Raya pengen ngebantunya, maka golfnya yang mecat. Udah gitu dikasih pesangon untuk bisa hidup 10 tahun ke depan. Nah, itu akan jadi pahala bagi yang punya tempat golfnya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara hukum udah saklek, nggak bisa. Tapi kita bisa ngobrol yang lain. Gimana cara untuk jadi solusinya, ya? Karena kalau bicara hukum ya sudah A, B, B, ya. Maka kita nggak boleh terlibat sekalipun sebetulnya. Cuman ya gimana? Satu, bisa jadi masuk ke sininya mungkin waktu itu mohon maaf mungkin belum ngaji, belum tahu ilmunya, maka bisa jadi dosanya lebih ringan daripada yang punten jelas-jelas tahu dosa tapi dia korupsi misalkan di luar sana. Kita kalau bicara dosa akan selalu ada orang yang dosanya lebih gede dari kita, tapi kan itu mah bukan untuk dilombakan, ya. Maka yuk bismillah, minta tolong sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan ya sesuatu yang jauh lebih baik ke depannya, ya. Dan kabar baiknya begitulah, selagi kita berbuat 1000 kesalahan, kan Allah mah kayak tadi kau bilang, kita buat 1000 kali salah, Allah ada satu aja kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa sisanya. Dan yang mudah-mudahan ya sudah, nanti ada waktunya dapat kebaikan yang lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman di jiwa, ya, tidak ada pertentangan syariat di situ. Dan kalau ketika ditutup dalam keadaan husnul khotimah, wafatnya dalam ketaatan, bismillah. Nggak semua orang berani untuk langsung udah saya berhenti hari ini juga terus harus nahan lapar dulu beberapa bulan, apalagi dia punya orang-orang yang harus dia nafkahi. Makanya tadi kau bilang kalau kita lagi bangun jembatan baru ya jangan hancurin dulu jembatan yang sekarangnya, ya, tapi berproses, mulai nyari. Makanya mulai sekarang pamitan sama teman-teman yang di sini, ya. Enggak, kalian tetap bisa temenan dong. Siapa tahu nanti sekarang kita kumpulnya di sini, tapi nanti tahu-tahu kalian kumpulnya jadi jemaah umroh bareng. Iya, jadi jemaah majelis taklim bareng. Ya ini aja udah ketemu di satu majelis yang sama. Dan kalau Allah sederhana ya, kayak gini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah pengenkan seorang hamba ini dapat khairan, kebaikan, Allah akan fahamkan dia agama. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa?
Kalau Allah pengen hamba ini dapat kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Ya. Gimana caranya paham agama? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung hafal 30 juz. Tapi dibikin jadi mau ngaji. Kalian terpaksa nggak datang ke sini? Enggak, pertolongan itu dari Allah. Ya. Dan kata khairon di dalam hadis tersebut, para ulama menyebutkan kalau ada kata khairon di dalam hadis itu bisa diartikan juga surganya Allah. Sehingga punten mohon maaf ya. Kita bisa, ada guru kami menerjemahkan hadis tersebut seperti ini. Kalau Allah pengen seorang hamba ini masuk surga, Allah akan fahamkan dia agama. Karena tidak mungkin langsung paham agama, Allah bikin dia jadi pengen ngaji. Nah ini kalian nggak terpaksa, tahu-tahu datang pengen ngaji, ya. Maka bisa jadi ini wajah-wajah yang Allah pengen ada di surganya kelak. Ya. Perlu proses, perlu. Gimana caranya tiba-tiba jadi baik dalam 1 hari itu gimana? Perlu proses. Tapi sekali lagi, kalau Allah nggak pengen kalian nyampe sini, nggak pengen kalian dapat kebaikan, gampang dibikin hari ini nggak ada shiftnya, nggak masuk. Dibikin motornya mogok, dibikin kunci motornya hilang. Ada yang kuncinya ada tapi motornya yang hilang. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, orang yang hilang. Yang lebih repot orangnya ada, kuncinya ada, motornya ada, iman yang hilang. Wah itu lebih cilaka. Ya. Nah, isilah ya. Proses. Tapi tidak akan kecewa orang yang pergi mengejar Tuhannya. Selamat tinggal Golf Bogor Raya. Terima kasih atas kenangan bekerja di sini. Mungkin saya tidak akan diundang ngaji di sini lagi. Tapi kebenaran ya kebenaran, istilah ya. Beda ceritanya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu, ya Allah mudah-mudahan ketemu sama orang yang murni main golf aja sambil baca Quran. Ada nggak sih? Ada kan? Ada dong. Ada kan orang sambil main golf sambil nunggu, dia sambil murojaah. Terus ketemu kedinya juga menundukkan pandangan. Maaf Ukti. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ada harinya kelak di depan bertuliskan Klub Golf Bogor Raya Syariah. Ya. Udah istilah. Kalau ada yang laki-laki perempuan main ke sini, mereka harus menunjukkan buku nikahnya. Masya Allah, ya. Dan kedinya jadi kumisan semua nanti, ya. Dan jadi laki-laki yang nemenin, ya. Jadi ya, bismillah, ya. Begitu. Apa yang baik itu menenangkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah memuaskan ya Bang Isma. Walaupun agak sedikit kecewa. Oh, nggak apa-apa. Begitulah manusia bikin kecewa. Yang nggak ngecewain cuma Allah doang. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih. Kita batasi ya teman-teman untuk 1 pertanyaan lagi. Bunin, yang duluan yang ini. Bunin. Yang wajahnya lebih menderita dulu aja. Nggak, siapa tahu masalahnya lebih urgent. Ibu maaf ya Bu ya. Maaf Ibu. Dari ibu-ibu semuanya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kok mengenai, kan di bulan Ramadan ini semua orang itu pasti berlomba-lomba untuk kebaikan. Banyak orang itu mau berbagi, sedekah, berbagi gitu ya Bu ya. Nah, yang saya mau tanyakan, sedekah yang kita berikan dan zakat niatnya bagaimana? Semua yang di sini pasti berkelebihan, bismillah ya, berkelebihan. Amin ya Rabbal alamin. Itu kan ada istilahnya zakat Mal. zakat mal itu dengan sedekah untuk memberikan berbagi dengan orang lain, itu niatnya bagaimana? Ya baik. Apakah niatnya setelah misalnya kita ke para anak-anak yang di jalanan itu, apa satu-satu kok ya ini buat zakat mal saya, kan kayaknya enggak. Oke. Gitu, Iya. Atau diniatkan saja, dikeluarkan untuk zakat mal dan ini sedekah dan ini atau itu perbedaannya apa ya kok? Oke, baik, bismillah. Kita bahas lebih lengkap dulu ya. Kalau sedekah itu umum. Bahkan kebaikan seperti kita bantuin saudara kita, bahkan tersenyum kepada saudaranya pun itu adalah sedekah. Tapi bukan berarti nanti ada kotak amal disenyumin. Ya. Jadi sedekah itu umum, ya. Ada sedekah dalam bentuk harta yang wajib, itu namanya zakat.
Ada sedekah dalam bentuk harta yang tidak wajib, itu disebutnya infak, ya. Walaupun juga nanti bisa ada yang hukumnya wajib, nafkah, ya. Tapi secara umum dia tidak sewajib yang zakat, seikhlasnya, ya. Nanti ada lagi yang disebut wakaf. Wakaf itu sedekah dalam bentuk yang tidak boleh habis. Makanya biasanya dalam bentuk tanah, bangunan, karena kan kita nggak mungkin gadoin tanah atau beton kan. Nah, kok wakaf dalam bentuk uang berarti boleh nggak? Boleh. Berarti itu uang tapi harus jadi yang nggak boleh habis. Misalkan dibelikan tanah, dijadikan bangunan, nggak boleh dijadiin nasi bungkus terus dibagiin ke orang, karena itu habis dimakan. Ya, semuanya punya keutamaan masing-masing. Ya. Nah, kalau zakat itu yang paling wajib buat semuanya nanti ada zakat fitrah. Insya Allah itu masih murah ya, sekitar 35 ribuan paling. Ya, dan itu pun bisa ditalangin, dipenuhi oleh misalkan kayak contoh punya seorang ayah, dia bayarin anaknya yang masih SD 2 ya itu, atau masih bayi bahkan itu dibayarkan, ya. Termasuk bahkan orang yang bekerja di rumahnya, misalkan dia punya ART gitu ya, itu yang fitrah. Kalau mal ada beberapa syaratnya. Satu, mencapai nisab. Nisab itu setara dengan 85 gram emas. Jadi cek nih tabungan kalian sudah setara belum dengan harga 85 gram emas. Dulu 1 gram emas 500 ribu, sekarang 3 juta. 3 juta. Ya, maka berarti kan sekitar 240 jutaan lebih. Ternyata kalian punya 1 miliar, berarti wajib untuk dizakati zakat mal. Dan itu berarti hanya 2,5%-nya aja. Jadi kalau punya 1 miliar yang wajib disedekahin, yang wajib dizakatin itu cuma 25 juta saja dari 1 miliar. Ya. Itu pun ada syarat yang lainnya. Sudah haul belum? Dimiliki selama 1 tahun. Jadi ternyata setahun yang lalu kami belum punya duit sebanyak itu. Baru dapatnya ya di 3 bulan terakhir. Berarti belum setahun. Berarti sebetulnya belum wajib dizakati. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Penerimanya zakat ada aturannya. Quran surat 9 At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf, 8 golongan. Fakir, miskin, mu'alaf, gorimin, terus ya. Dan ada 8 di situ. Nanti silakan bisa dibaca. Jadi nggak bisa dikasih sembarangan, ya. Maka lihat lagi nanti nih, kalian nanti punya harta, cek dulu kalian sudah wajib bayar zakat mal belum? Karena kalau tadi syarat-syaratnya belum terpenuhi, berarti kalian belum wajib zakat. Paling berarti yang wajib yang fitrah aja. Tapi tetap pengen sedekah kok, ini tetap lebih banyak daripada yang aku butuhkan. Ya sudah, berarti jatuhnya infak. Ya, infak. Atau kalian pengen berwakaf boleh, ya. Gimana cara paling gampangnya? Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga, Bun. Jadi bisa kita lewat contoh ya, lembaga amil zakat. Memang lebih disunahkan sebetulnya ke lembaga. Kenapa? Kita ngasih ke orang sendiri langsung boleh. Tapi kalau ke lembaga kan misal terkumpul dari 1 juta orang di Indonesia, semua ngumpulin semua. Jadi akhirnya kan bisa jadi sesuatu yang lebih besar. Kita misalkan punya zakat 1 juta nih. Terus kita pengen nganterin ke yang layak menerima, adanya di pelosok. Kita ongkos kesananya aja bolak-balik 800 ribu. Yang misalnya tinggal 200. Tapi kalau mutual dikumpulkan sebanyak 1 juta orang dan masing-masing ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 8 juta, ada yang 1 miliar. Kekumpul banyak, ongkos kesananya juga jadi lebih ringan, sampai sana bisa berbuat kebaikan lebih banyak. Makanya Nabi memang tetap mensunahkannya. Walaupun boleh kalian kasih langsung, wah tetangga saya fakir, saya pengen bayar zakat mal saya ke dia. Boleh? Boleh. Tapi silakan. Kalau ke lembaga itu lebih banyak maslahatnya, ya. Dan nanti dilihat lagi juga kalau pengen sedekah, aturannya berarti di Al-Baqarah ayat 215. Itu ada urutannya, contoh ke orang tua dulu, keluarga. Jadi nggak bisa misalkan orang tua masih kelaparan tapi kita ngasih ke tetangga dulu, itu nggak bisa. Ya, ngasih ke orang yang tidak dikenal dulu itu tidak bisa. Ada urutannya. Ya, nanti lihat di Al-Baqarah nomor ayat 215. Ya seperti itu. Niatnya seperti apa? Ya kalau niatnya sebetulnya di hati. Kita dalam hati ngomong, ya Allah ini saya udah lebih disop, udah dimiliki selama 1 tahun dan saya pengen bayar zakat. Ya Allah, pengen bayar zakat karena lillahi ta'ala. Udah, terus serahin ke lembaganya atau serahin ke masjid-masjidnya yang ada pengelola zakatnya. Udah, itu udah cukup, itu dalam hati. Ya, Allah udah tahu. Karena niat itu memang di dalam hati. Walaupun kadang suka diajak diikrarkan lagi, ya. Itu silakan untuk menguatkan nawaitu, nah misalkan ya, itu juga boleh. Tapi sebetulnya niat itu seperti itu. Tinggal nanti dihitung sudah wajib zakat atau tidak, ya. Maka cek nih harta kalian, tabungan kalian itu kalau dihitung-hitung sudah lebih besar dari 85 gram dikali 3 juta belum? Kalau udah lebih, maka dikalikan 2,5%. Itu pun nanti dihitung lagi dulu. Ada kan kebutuhan-kebutuhan, contoh sana untuk bayar sekolah anak segala macam, itu boleh dihitung dulu, ya. Dikurangi. Setelah dikurangi ternyata masih lebih, maka ya baru dibayari zakat. Seperti itu.
Ya niatnya mah udah dalam hati aja, nggak harus pakai bahasa Arab kok. Ya Allah, hamba niat bayar zakat mal karena Engkau lillahi ta'ala. Udah cukup. Bismillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Cukup ya. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu. Terima kasih pada Kondis. Teman, dengan tadi pertanyaan terakhir, mohon maaf kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi boleh langsung DM ya kok. Ada Instagram kok? Ada. Apa dikasih tahu maksudnya? Kasih tahu aja kok. Ada Instagram segala macam. Kalau nggak ada channel TikToknya segala macam bisa ikut kajian kok. Iya, @kohdenislim ya. @KOH_DENNIS lim. Nyambung semua Kohdenislim. Ya. Silakan itu dipakainya untuk dakwah, makanya mudah-mudahan ada konten-konten manfaat yang didapat di situ. Ya, yang penting mah satu ya, bikin ingat sama Allah, bukan ingat sama hambanya. Ya, begitu. Cukup. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Tutup pertengahan Pak Lokas memberikan insight terakhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tutup dulu ya. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nanti sore ada kajian lagi ya. Nanti call live lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya.